Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama akun Kitarot biasa. Dipilih kartumu. Teman-teman, hari ini aku mau pilih kartu, yaitu temanya itu adalah, sebentar ya, apakah dia mau bersamamu? Artinya gini, apakah dia mau bersamamu itu di sini bisa diartikan adalah hubungan kalian mungkin yang sedikit lagi ada masalah, terus udah gitu, apakah dia mau bersamamu juga dengan posisi istilah kasarnya dalam hal pekerjaan atau mencari rezeki. Kalian mau sama-sama satu kota atau tidak, misalnya terus kuliahnya mau satu kota juga atau tidak, istilahnya kayak gitu. Oke, tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai ya. Seperti biasa aku akan mulai kocok kartu aku, tapi teman-teman nanti pada saat memilih kartu ikuti apa kata hati teman-teman ya. Paling tidak sesuai dengan harapan teman-teman lah hasilnya gitu. Harus fair pada diri sendiri ya, dan harus jujur pada diri sendiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku tebak seperti biasa. Aku akan mulai dipilih kartu nomor 1. Apakah dia mau bersamamu? Nomor 1. Ini tidak harus tentang mantan ya, bisa aja tentang pasangan kamu yang saat ini misalnya dia mau kuliah nih, mau kuliah S2 gitu kan, atau S1 gitu kan. Terus mau sama-sama satu kampus atau tidak. Jadi kayak kuliah sambil kerja gitu loh, gitu. Atau misalnya posisinya juga apakah memang mau apakah dia mau bersamamu, artinya apakah ada kesempatan untuk bisa kembali lagi saat misalnya saat ini kalian lagi break gitu. Jadi tidak harus tentang mantan ya, tapi ini bisa tentang lebih ke kehidupan. Terus bisa juga teman-teman juga apa ya namanya ya, misalnya yang sudah berumah tangga, apakah bisa untuk satu kota gitu, istilahnya seperti itu ya. Oh, ini ada 2. Nah, seperti biasa aku akan kasih batunya 1. Ini kayaknya kecil deh, ini aja deh yang gede. 1, 2, 3, dan 4. Monggo teman-teman, silakan dipilih ya. 15 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Monggo. Sudah, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulai bacain, dimulai dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Apakah dia mau bersamamu, artinya adalah pokoknya tidak ruang lingkup tentang mantan, oke? Tidak harus spesifikasi tentang mantan. Bebas teman-teman membayangkan siapa ya. Fair pada diri sendiri. Wow, apakah dia mau bersamamu, teman orang baru? Penasaran? Perlahan tapi pasti bakal ketemu. Wow, ini sebenarnya sepertinya ini orang baru ya. Untuk kamu orang baru. Apakah dia mau bersamamu? Karena gini, orang ini sepertinya sudah kenal kamu dan ngincer kamu. Bisa jadi gini loh. Bisa jadi ini masih dalam ruang publik kehidupan kamu. Atau aktivitas kamu yang biasanya kamu tuh hobinya mau di pandemi atau sebelum pandemi gitu kan. Kamu tuh pasti seminggu berapa kali wajib 2 atau sampai 3 kali kamu pasti nongkrong, misalnya di entah di satu kafe atau di junk food atau mungkin di, kita bilang aja, toko buku misalnya kayak gitu kan. Nah, orang ini tahu nih aktivitas kamu di situ, tapi maaf ya, tapi di sini dia bukan penggemar rahasiamu, atau istilah kasarnya bukan juga orang yang memata-matai kamu, bukan. Karena posisinya adalah dia juga suka ke tempat itu, dan dilalanya di dalam waktu tersebut kamu suka hadir gitu. Nah, usut punya usut, kamu sering ada di cafe tersebut atau di coffee shop tersebut karena mungkin pada hari-hari tertentu ada diskon dan live musik. Nah, itulah kamu sering hadir paling tidak seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk menghilangkan penat kamu dalam sesuatu hal kesuntukan. Walaupun kamu di situ-situ terus, tapi kamu nyaman gitu loh. Nah, ternyata dia itu ada di dalam lingkungan situ gitu loh, di lingkungan kehidupan kamu ya. Pokoknya contohnya yang
kamu sering nongkrong di coffee shop, tiba-tiba ada dia. Nah, itu dia sering kepikiran kamu, guys. Dia sering kepikiran kamu, dan di dalam kepikiran kamu itulah dia kayak pengen berani untuk mengajak kamu berkenalan. Pengen berani untuk mengajak kamu berkenalan, paling tidak untuk sekedar nongkrong bareng atau kok ngopi bareng. Nah, di situ pun dia akan melakukannya. Suatu hari nanti dia akan nyamperin kamu untuk ngajak kamu ngobrol dan paling tidak untuk berkenalan. Memang sih yang aku lihat awalnya kamu risih, karena kan namanya kita berkenalan dengan orang baru, pasti kan kita ada rasa takut kalau misalnya ini orang ngapain ya, ini orang mau ngapain ya, jahat ya dia sama gue gitu kan. Pasti kan kita nggak munafik, kita manusia pasti ada pikiran kayak gitu kan. Nah, disinilah sebenarnya disitu mulai timbul untuk kedekatan kalian. Ditambah juga mungkin teman-teman masih sendiri, atau ibarat kata teman-teman juga lagi break atau baru putus, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Cuma di sini memang apakah dia mau bersamamu? Ya, aku lihatnya. Jadi sosok itu sosok baru. Aku nangkepnya gitu di kartu aku. Dan endingnya nanti seperti apa? Aku sih lihatnya sosok baru ini belum ke arah jodoh dengan kamu, dalam arti gini, sepertinya masih ada yang lain gitu loh, jodohnya masih ada yang lain. Jadi di sini mungkin untuk penjajakan atau perkenalan aja sih aku nangkepnya ya. Terus yang kedua, siapa sih orang yang pengen bersamamu? Kalau aku lihat ya, yang kedua itu adalah ini antara mantan atau sosok pasangan kamu yang sedang break atau ada masalah sama kamu. Masalahnya itu kayaknya di sini yang aku tangkap LDR deh, LDR. Karena gini loh, yang aku lihat dari kartu aku di sini, bawaannya tuh pengen ketemu terus. Artinya adalah paling tidak seminggu mungkin sekali ada pengen ketemu. Punten, ini nomor 1 tetap, tapi ini yang gambaran kedua ya. Yang tadi kan gambaran pertama tuh sosok orang baru yang pengen bersama kamu. Nah, ini sosok entah mantan kamu atau cowok kamu yang pengen bersama kamu. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, dan aku juga baru lihat gambar kartu aku di sini, si sosok dia ini lebih kayak fokus untuk keinget kamu. Kayaknya aku lihat dari kartu aku, dia akan mencoba untuk menurunkan egonya dia, biar dia bisa bareng kamu, paling tidak satu kota dengan kamu. Istilah kasarnya, walaupun untuk ketemunya masih agak susah, misalnya pulang kerja nggak bisa langsung ketemu, tapi paling tidak kalau seandainya satu kota kan kamu butuh pertolongan, kamu ada apa-apa, kamu sakit, dia bisa untuk menemani kamu atau membantu kamu. Nah, aku nangkepnya kayak gitu. Kayaknya si sosok dia ini kayaknya akan berusaha minta dimutasi deh. Entah dia minta tolong untuk jenjang karirnya dia, kalau seandainya memang rezeki dia bisa pindah di kota kamu, atau memang istilah kasarnya dia bisa dapat S2 beasiswanya juga bisa di daerah tempat kerja kamu. Jadi aku nangkepnya seperti itu. Jadi dia itu ada keinginan untuk bersama kamu, bukan berarti istilahnya dia juga nggak mau, dia pengen posesifin kamu, tidak, tapi paling tidak dia pengen menjalaninya semua dengan baik. Apalagi mungkin dia tahu pekerjaannya dia fleksibel untuk minta pindah posisi, minta pindah lokasi. Mungkin pekerjaannya dia fleksibel ya, yang bisa membuat dia untuk ya udah kamu kesini juga bisa kok gitu loh, istilahnya kayak gitu. Itu aku lihat dari kartu aku. Dan kalau aku mereview lagi untuk nomor 1 yang sosok orang baru itu, ya memang belum ke arah jadian dengan kamu, tapi orang itu mencoba mendekat. Tapi insya Allah orang itu bukan orang jahat, dalam arti gini, bukan berarti dia akan mata-matai kamu terus gitu kan, bukan. Tapi memang nggak sengaja di hari yang sama kalian sering ketemu, walaupun kamu nggak ngeh nih ada kehadiran dia gitu. Nah, kalau yang keduanya untuk mantan kamu atau pasangan kamu, dia akan berusaha untuk mendekati kamu. Bagaimana caranya? Sekalipun misalnya gini deh, posisinya kamu di Bandung nih, ya kan? Nggak usah Bandung deh, aku kan nggak apa wilayah Bandung, misalnya Semarang deh. Posisinya kamu tuh di Semarang gitu kan, kamu tuh kamu itu ada di posisi misalnya Semarang itu di Semarang bawah, kok Semarang bawah, maksudnya Semarang kota yang arah-arah misalnya deket Simpang 5 gitu kan, misalnya ya, kan situ kan juga banyak perumahan dan perkampungan juga kan, deket-deket arah Simpang 5. Nah, sedangkan si dia ini ternyata kerjaannya itu ada di wilayah Semarang atas. Kalau misalnya sebutannya itu kayak daerah Tembalang, Banyumanik, Pudak Payung, atau perbatasan antara Semarang dan Kabupaten Semarangnya Ungaran gitu. Jadi paling tidak itu ruang lingkupnya enak gitu loh, untuk akses untuk menemui kamu tuh enak gitu loh. Jadi ya walaupun jarak tempuhnya juga lumayan, sekitar 45 menit
pakai motor atau 1 jam pakai motor dan mobil gitu kan, tapi paling tidak kamu masih bisa berdekatan gitu loh, dan dianya juga kayak happy gitu lah. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi ya memang ada permintaan nantinya dari dia untuk berusaha bisa satu kota, paling tidak satu kota atau gini, atau daerah yang terdekat dengan tempat tinggal kamu atau tempat kerja kamu. Itu aku lihat di kartu aku nomor 1. Jadi apakah dia masih mau bersamamu? Ya iya, mau banget. Itu aku lihatnya di nomor 1. Nah untuk nomor 2, nah untuk nomor 2 sebentar. Wow, kalau aku lihat dari kartu aku sih, apakah dia mau bersamamu? Secara tidak langsung mau, tapi maunya dia itu seperti ada sesuatu gitu. Sesuatunya sih apa sih Mbak Pit? Kayak cuma ada butuhnya doang gitu. Butuhnya misalnya contohnya gini, gue pengen ke tempat cewek gue, misalnya kayak gitu, atau gue pengen ke tempat cowok gue, tapi gue ke situ cuma pengen minta uang doang, buat uang saku, paling tidak seminggu ada uang saku. Jadi gini loh, apakah dia mau bersamamu? Sebenarnya mau, tapi mau bersama tuh karena dia ada kepengennya doang gitu loh. Istilah kasarnya, dia pengen deket sama kamu, tapi dia cuma karena pengen, gimana ya ngomongnya, karena cuma pengen biar dapat sesuatu dari kamu. Sesuatu jangan diartikan tanda kutip yang negatif ya, tapi mungkin sesuatunya itu kayak misalnya pengen, maaf ya, makan gratis karena dia ngirit, misalnya kayak gitu kan. Atau misalnya dia juga pengennya dapat uang bensin. Misalnya di sini dia ngekos, terus kamu rumah sendiri, jadi paling tidak kalau dia pengen deketan sama kamu, sama keluarga kamu, ya dia kayak sering main ke rumah kamu. Aku nangkepnya kayak gitu. Sebenarnya kalau hal kayak gini bisa dibilang jahat dan tidak, sebenarnya bisa. Sebenarnya sih tergantung ya kalau aku bilang ya. Cuma kalau aku tangkap dari kartu aku yang keluar ini, apakah ini tujuannya jahat atau tidak? Kalau yang positifnya itu adalah ya karena kebetulan mungkin keluarga kamu welcome dengan kehadirannya dia, jadi ya keluarga kamu nggak masalah gitu. Tapi kalau aku lihat ya kayaknya sih nggak ada masalah banget ya. Maksudnya gini loh, ya ruang lingkupnya juga ya, dianya juga apa ya, istilah kasarnya ya, mau ini juga, mau ibarat kata mau menolong juga gitu saat mungkin keluarga kamu lagi ada sedikit problem, ya dia seregep gitu loh untuk ngebantunya. Jadi ya memang sih aku lihat dari kartu aku cukup baik ya, walaupun memang awal mulanya kalian dekat itu adalah dia itu seperti cuma mau manfaatin doang. Lumayan lah, gue namanya anak perantauan, gue dapet cewek di sini, jadi gue paling tidak nyari pekerjaannya di sini aja biar gue bisa bareng-bareng sama dia, biar sama-sama sama dia gitu. Jadi ya sebenarnya sih nggak masalah ya gitu. Dan aku juga lihat di sini sih, ini dengan tema hari ini, apakah dia mau bersamamu? Sebenarnya mau gitu ya. Tapi gini loh, ini tidak harus diartikan yang sudah putus ya, tapi memang di sini lebih diartikan dia tidak bisa jauh sama kamu, dia pengennya deket sama kamu gitu. Nah walaupun memang dia pengennya deket ini juga ada tujuannya ya, salah satunya pada saat mungkin akhir bulan uangnya dia ngepas, dia habis sudah kirimin ke keluarganya gitu kan, ke orang tuanya, dianya juga butuh makan ya. Paling tidak dia bisa lah sedikit besarnya dompleng di tempat kamu, atau paling tidak juga yang pinjam duit dulu dong 50.000 buat bensin nih, bisa kayak gitu. Jadi ya ya win-win solution sih. Di sisi lain dia pengen deket ya karena memang ada rasa sayang sama kamu, dan dia memang nggak bisa terlalu LDR juga sama kamu. Tapi di sisi lain juga ya dia ada butuh kamu karena sesuatu hal yang berhubungan dengan mungkin materi, tapi bukan berarti dia pengen manfaatin kamu, dia pengen uang kamu ya, enggak. Tapi memang dia posisinya pengen ya karena dia memang siapa tahu aja kamu bisa membantu dia dan kamu bisa menolong dia dalam hal untuk istilah kasar menyambung hidupnya dia di akhir-akhir bulan gitu. Yang aku lihat seperti itu. Dan mungkin ya yang awalnya si dia ini punya niat yang kayak aku manfaatin aja misalnya kayak gitu kan, ternyata nggak akhirnya lulus sendiri karena ngelihat perhatian dari kamu dan keluarga kamu yang baik sama dia. Akhirnya niatan dia yang mungkin cuma sekedar mau numpang, bukan, kalau bahasa numpang hidup kayak nggak enak ya, istilah kasarnya mau untuk barengan sama kamu juga, pada akhirnya dia yang ngerasa yang gila ya, kok gue malah jahat, orang keluarganya baik banget sama gue. Jadi ya hal-hal itulah dia yang mengurangi gitu loh. Ibarat kata kayak misalnya pulang
lagi main nih, pulang kerja mampir gitu kan, nanti tahu-tahu pulangnya dibawain makanan nih, lauk misalnya gitu kan, ini ada ayam ada ini gitu kan, nah, biar besok pagi kamu sarapan tinggal kamu masak nasi aja di Magicom misalnya kayak gitu. Nah jadi ya hal-hal kayak gitu kadang kadang dianya itu juga bersyukur gitu, alhamdulillah gue deket sama yayang gue gitu kan, paling tidak keluarga juga perhatian sama gue. Itu sih aku lihat. Jadi ya alasan dia pengen masih bersamamu ya itu dia nggak pengen jauh dari kamu, dan awalnya memang dia punya niat yang tidak baik, yaitu dia cuma pengen numpang untuk misalnya kalau gue kepepet gak ada ongkos, gue bisa minta duit sama dia nih, paling tidak gue bisa minjem motornya dia deh gitu kan untuk gue bawa gitu misalnya seperti itu ya. Ternyata lambat laun dilihat dari perhatian keluarganya dan dilihat juga dari perhatian kamu juga ke dia gitu kan, dan dia akhirnya ya Allah gue berarti salah nih, ternyata niat gue mau deket dia bersama dia itu karena memang ternyata rasa sayang gue tulus dan gue nggak bisa jauh dari dia gitu. Itulah sosok dia di matamu di hari ini ya. Nah yang ketiga ini, kalau aku lihat apakah dia mau bersamamu, kalau aku lihat jujur sebenarnya mau banget. Ini kayaknya ini bukan tentang CLBK banget ya, ini kayaknya tentang kehidupan percintaan yang sering dialami ya. Sebenarnya jujur dia tuh pengen banget deket sama kamu karena dia nggak bisa LDR karena kalian sama-sama cemburuan, tapi dalam perjalanannya ternyata harus ada sesuatu hal yang bikin kamu pindah. Di sini ada tulisannya perpindahan nih, tapi nggak kelihatan karena tulisannya warna hitam, ini backgroundnya ungu. Nah di sini ada tulisan perpindahan nih. Nah karena ada unsur perpindahan inilah yang bikin kamu dan dia jadi kayak agak renggang karena mungkin satu sama lain tidak terlalu bisa untuk LDR ya. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih sebenarnya hubungannya masih bisa bertahan kok, aku lihat dari kartu aku. Cuma hasrat kalian untuk bersama satu kota paling tidak dalam perjalanan cinta kalian ya itu tidak bisa, karena memang mengharuskan pekerjaannya si dia atau pekerjaannya kamu itu mengharuskan keluar kota. Nah dan di dalam pekerjaan keluar kota inilah yang mungkin ya dalam perjalanannya kamu nggak siap, dia nggak siap, yang pada akhirnya awal mula kalian LDR itu ribut terus. Jadi sebenarnya aku lihat di sini apakah emang pengen bersama, pengen banget, tapi gimana, karir juga butuh untuk kehidupan kedepannya, untuk kehidupan langkah-langkah kamu ya. Misalnya kalian serius ya, nanti kerja ibarat kata kerjaannya bagus kan kita nggak ada yang tahu. Nah aku lihatnya kayak gitu. Jadi ya di sini sih aku lihat apakah emang pengen bersama, pengen banget, cuma masalahnya ada sesuatu hal yang mengharuskan memang pindah ya. Salah satunya itu adalah tentang pekerjaan aku lihatnya. Terus aku juga lihat di sini gambaran kartu aku juga ada indikasi juga di sini terlihat ada posisi serba salah. Sepertinya sebenarnya dengan LDR ini tuh kamu dan dia tuh sama-sama sebenarnya belum siap ya, kalau aku lihat ya belum siap. Dan kayak apa ya, kayak aduh gimana ya, gue kok jadi kayak bingung nih gitu kan, baiknya seperti apa gitu. Cuma kayaknya nomor 3 ini agak butuh solusi deh. Coba aku lihat ya, baiknya nomor 3 ini seperti apa sih. Sebenarnya sih kalau aku boleh saran jalanin ya, karena perasaan kalian sama-sama kuat ya, walaupun pada akhirnya jatuhnya LDR ya, yang sudah sekota gitu kan, padahal jatuhnya LDR padahal kalian pengen bersama. Tapi di sisi lain nih kalian seperti sama-sama stres karena mungkin jatuhnya itu adalah ada rasa kecemburuan ya, ada rasa kecemburuan di mana rasa kecemburuan itu apa ya namanya, membuat kamu dan dia jadi suka ribut. Kayak misalnya lo kok nggak percaya banget sih sama gue, orang gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah terus foto dibales sama misalnya kamunya, lah kan aku nggak tahu juga ruang lingkup kamu di sana kayak gimana, kos-kosan kamu atau mes kamu di sana kayak gimana. Jadi sering ribut, tapi sebenarnya kalian cinta dan pengen sama-sama masih bersama untuk ke jenjang yang serius gitu. Jadi ya solusinya apa, saling percaya dulu aja. Dan kalau bisa kenal dulu ke dalam keluarga dan dalam lingkungan pekerjaan kamu, biar paling tidak pasanganmu itu lega kalau seandainya dia tahu ruang lingkup pekerjaan kamu seperti apa. Kalau misal LDR-nya masih dalam Pulau Jawa misalnya, Jakarta Semarang atau misalnya Jakarta Cirebon, nah itu udah enak kan. Paling tidak kalau kamu pengen ketemu kan masih bisa terkontrol. Jakarta Cirebon mungkin cuma 3 jam gitu kan, paling tidak weekend kamu mungkin bisa ke rumahnya dia gitu, atau ke rumahnya apa namanya, dianya ke rumah kamu gitu. Jadi istilah kasarnya sebenarnya masih bisa dikondisikan, hanya kalian belum terbiasa. Karena yang bermula dari mungkin kalian pacaran udah lama, terus bermulanya itu karena memang masih satu kota, jadi terkontrol, maksudnya bukan terkontrol dalam arti apa ya, tapi terkontrol untuk
Nah sekarang kan mau nggak mau harus berpisah dulu sementara karena buat karir gitu loh aku lihatnya. Jadi ya insya Allah sih kedepannya masih bisa bersama dan masih ada langkah-langkah yang akan kalian buat visi misi. Hanya saja di sini kan karena miskomunikasi untuk kamu satu sama lain dan kamunya belum tahu lingkupnya dia ataupun dia belum tahu lingkup kamu, makanya itu yang bikin kalian ribut. Nah itu dia nomor 3 teman-teman. Nah yang terakhir nomor 4, apakah dia mau bersamamu? Pendekatan, aduh. Kalau aku lihat dari kartu aku, apakah dia mau bersamamu? Kalau aku tangkap dari kartu aku, sebenarnya mau, cuma dalam proses maunya ini ternyata banyak masalah. Nah masalahnya itu salah satunya itu adalah kalian ya suka ribut ya. Kalau aku lihat dari kartu aku suka ribut, yang artinya adalah mau bersama jadi kayak males gitu loh aku lihatnya. Dan pada akhirnya walaupun kalian satu kota, jadi kadang males-malesan untuk udahlah biarin aja, gue ngalir aja deh, gue nggak tahu deh nanti bareng sama dia, bersama sama dia apa enggak sih kehidupan gue nantinya gitu loh. Jadi ya di sini actionnya kurang gitu loh, walaupun sebenarnya awalnya itu baik-baik aja, cuma ada salah bicara atau mungkin dari sifatnya kamunya juga yang keras kepala ke dia, atau dianya juga kalau marah kasar ke kamu atau bentak-bentak. Nah itulah yang membuat pada akhirnya kalian jadi kayak agak renggang. Yang awalnya punya visi misi selalu ingin bersama dan dia juga mau bersama kamu, pada akhirnya susah karena kan kalian ribut itu dan membuat kalian jadi kayak apa ya namanya, yang membuat kalian jadi pada akhirnya seperti hubungannya nggak enak gitu kan, hubungannya juga nggak jelas gitu loh. Ya walaupun sebenarnya aku lihat ini masih bisa dikondisikan, cuma kalau dipaksain, kalau aku lihat dari kartu aku ada kartu kehilangan ya, artinya adalah walaupun dia pengen bersamamu, tapi nanti ke depannya dia pasrah. Udahlah kalau emang jalan hidup gue nggak sama dia, ya emang nggak jodoh sama dia gitu loh. Jadi ya pada akhirnya di sini ada kartu kehilangan. Ya takutnya hubungannya jadi kandas gitu. Walaupun niat awalnya memang baik, pengen bersama kamu gitu kan, tapi ya pada akhirnya dalam perjalanan mungkin ada sebuah keegoisan masing-masing dalam diri kita sendiri, sehingga membuat dia juga udahlah, kalau jodoh ya akan ketemu dengan caranya sendiri, tapi kalau nggak jodoh ya seperti ini gitu loh. Jadi ya pada akhirnya dianya kayak ngerasa udahlah, kalau emang nggak bisa bersama nggak apa-apa, berarti kan nggak jodoh gitu. Jadi ya perjuangannya jadi kayak perjuangan yang pelan dan nyantai gitu loh, dan pada akhirnya kayak bikin kamu dan dia mungkin sama-sama rasa kehilangan dan mungkin ada rasa penyesalan, tapi takutnya kalian memiliki sifat yang gengsi gitu loh aku lihatnya. Jadi ya takutnya hubungan ini bisa kandas. Walaupun temanya ini apakah dia bisa bersamamu, seharusnya bisa, tapi ternyata dalam proses bersama itu kalian sering ada debat. Dianya kalau lagi kesel marah-marahnya nggak jelas, ataupun kamu saat lagi mengingatkan dia tapi mengingatkan dia dengan cara menjudge yang dia nggak suka. Jadi ya banyak faktor yang pada akhirnya membuat kalian udahlah kita putus. Nah itu aku lihatnya. Jadi ya takutnya apakah dia mau bersamamu, nantinya tidak, karena dianya mungkin pengen mencoba untuk membuka hati buat orang lain, dan kamunya juga mungkin pengen membuka hati buat orang lain. Jadi ya dengan tema nomor 4 dengan tema ini, apakah dia mau bersamamu, di nomor 4 ini jawabannya tidak. Karena ya pada akhirnya kamu dan dia berpikir dengan karakter masing-masing, akhirnya memilih untuk mundur atau melepaskan karena ada kartu kehilangan. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 4. Nah, simpel sih, singkat jelas ya. Dan semoga bisa memberikan sesuatu hal baik buat teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan sedikit antisipasi dan motivasi buat teman-teman semua. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng. Follow Instagram aku @empit_tarot dan @empit_masker. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.